kali ini saya akan teruskan membahas atau melanjutkan membahas terkait dengan kasus Jessica Kumala Wongso. Pada kali ini ada hal yang mengejutkan yang datang dari salah satu ahli yang dihadirkan oleh pihak Jessica Kumala Wongso waktu persidangan di tahun 2016. Saksi ini bernama Rismond Sianipar yang merupakan ahli atau saksi ahli digital forensik, di mana beliau mengatakan bahwa ada dua saksi ahli yang merekayasa CCTV. Nah, kita sering mendengar saksi ahli forensik ini adalah selalu berhubungan terkait dengan adanya barang bukti terkait dengan teknologi, mungkin berupa CCTV, HP, atau hal-hal yang lainnya. Dan ini sangat penting memberikan suatu keterangan untuk menerangkan sebuah atau barang bukti yang berupa alat-alat teknologi atau alat-alat elektronik. Nah, tetapi hal yang berbeda di sini adalah Rismond Sianipar ini sangat berani mengungkap di media, atau beliau berani mengatakan di salah satu podcast bahwa adanya dua saksi ahli yang merekayasa CCTV dalam kasus Jessica Kumala Wongso. Nah, kita coba lihat apa yang menjadi pedoman dari informasi yang saya dapat ini. Pedoman yang kemudian dapat memberikan ungkapan tersebut oleh Rismond Sianipar, yang dimana beliau ini adalah si ahli digital forensik, dimana beliau mengatakan bahwa saksi ahli yang bernama Muhammad Nuh itu dia sudah melakukan downscaling. Downscaling itu menyebabkan objek menjadi kasar dan kabur. Nah, objek yang dimaksud oleh beliau adalah CCTV, di mana yang hasilnya adalah menjadi kabur dan kasar. Nah, di mana hal ini dilakukan oleh saksi ahli juga yang dihadirkan dari pihak Polri. Dan kapasitas dari Muhammad Nuh ini tidak berbeda dengan kapasitasnya Rismond Sianipar, di mana sama-sama ahli digital forensik. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa standar definition itu rekayasa dan itu pantang untuk dilakukan. Beliau ini juga berani mengatakan bahwa hasil BAP dari Muhammad Nuh tidak benar. Nah, kemudian beliau menjelaskan yang kita lihat saat ini kualitas videonya blur, buram, berbayang, artifaknya kasar, pinggir-pinggir tepi itu kasar. Itu akibat scaling down dari 1920 ke 960. Nah, itu yang menjadi alasan Rismond Sianipar ini mengatakan bahwa adanya rekayasa dalam CCTV pada kasus Jessica Kumala Wongso tersebut. Muhammad Nuh Al-Azhar, saya menuduh berdasarkan fakta BAP. Nah, jadi Rismond Sianipar ini dia mendasarkan keterangan yang dia ungkapkan ini adalah berdasarkan berita acara pada saat dilakukan atau dimintain keterangan sebagai ahli dari Muhammad Nuh. Jadi BAP tersebut adalah keterangan ahli sebagai ahli digital forensik. Kemudian keterangan Muhammad Nuh ini menjadi dasar dari Rismond Sianipar yang kemudian menganggap bahwa ada downscaling yang dilakukan oleh Muhammad Nuh ini. Nah, kemudian ada dua orang saksi ahli yang dimaksud oleh Rismond Sianipar ini. Kalau kita lihat yang lain, namanya adalah Christopher Hariman. Nah, ini sama-sama ahli ini. Ini keterangan yang kemudian menjadi pertimbangan bagi hakim ketika memberikan putusan kepada terdakwa dalam perkara ini adalah Jessica. Akhirnya kan saya temukan bahwa Christopher Hariman Rianto juga melakukan rekayasa. Nah, ini sama-sama beliau memberikan pedoman atau menjadikan dasar dalam memberikan ungkapan ini, ya, menyampaikan pernyataan ini berdasarkan berita acara yang dua orang saksi ahli ini memberikan keterangannya, pendapatnya
di saat dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini. Terkait apa motifnya keduanya melakukan rekayasa, Risman Sianipar mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas, secara pasti, dan hanya mereka berdua yang tahu. Namun ia menegaskan bahwa akibat dari rekayasa tersebut berdampak besar pada pengiringan opini dan yang jelas merugikan Jessica Kumala Wongso hingga dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Nah, kalau kita lihat dari keterangan Risma Sianipar ini sebagai saksi ahli digital forensik. Kemudian dia mengomentari saksi ahli yang lain yang merupakan juga saksi ahli digital forensik, yaitu Muhammad Nuh dan kemudian Christopher. Nah, di mana dari hasil yang didapatkan, yang ditemukan oleh Risma Sianipar ini, harusnya ya jika itu benar, di persidangan di tahun 2016, seorang hakim atau hakim waktu itu harusnya mempertimbangkan dan benar memperhatikan barang bukti yang dimaksud Risma Sianipar ini. Nah, kemudian kalau memang tidak benar yang disampaikan oleh Risma Sianipar ini, artinya akan ada bantahan dari Muhammad Nuh dan Christopher. Kita coba tunggu beberapa hari ke depan atau beberapa lama ke depan adanya bantahan dari saksi ahli yang lain ini, yang dua orang ini, karena ini terang-terangan ya, terang-terangan Risma Sianipar ini mengatakan rekayasa ya, ada rekayasa yang dilakukan oleh saksi ahli. Kalau tidak benar artinya Risma Sianipar bisa terkena tidak pidana loh, bisa terkena tidak pidana. Tapi kalau ini benar, maka dan apa yang kemudian merupakan kejanggalan di dalam pikiran publik selama ini atau masyarakat selama ini adalah mulai terungkap satu persatu ya, mulai dari saksi ahli, mulai dari beberapa advokat, mulai dari beberapa ahli hukum, mulai dari beberapa pakar hukum yang mengatakan bahwa banyak kejanggalan dalam pemeriksaan dan sehingga kemudian memutus perkara ini dengan atau tidak berpedoman atau tanpa adanya barang bukti. Nah, coba kita lihat teman-teman, saya akan terus mengupdate terkait perkara ini. Kenapa? Karena biar tidak lewat atau tidak luput dari beberapa keterangan-keterangan ahli, baik ahli yang dihadirkan di persidangan atau ahli pidana yang lain yang memberikan tanggapan terkait dengan kasus ini, karena sudah sangat mencuri perhatian publik seluruh tanah air di Indonesia, dan kemudian mencuri perhatian masyarakat yang mengkhawatirkan hal ini akan terulang kembali atau mengkhawatirkan hal ini akan menjadi berulang dalam perkara yang sedang berjalan atau yang akan ada nanti ke depan. Dan ini bukan hanya disorot di Indonesia, ini disorot oleh seluruh dunia. Dan jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau perlu saya bahas di dalam konten berikutnya, saya meminta kepada teman-teman untuk memasuki dalam kolom komentar untuk saya bahas kembali. Mungkin terkait dengan keterangan saksi ahli, mungkin terkait dengan proses penyelidikan, proses di kejaksaan, sampai di proses persidangan, dan hal-hal yang lain yang mungkin kita ikut turun membantu untuk mengungkapkan atau membongkar kembali kasus ini biar terang benderang di mata masyarakat dan tegaknya keadilan dan kebenaran di negara kita. Terima kasih dan sampai jumpa.